Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita tetap bersyukur apapun situasi hidup kita yang sedang kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus sangat sedih sebenarnya karena para murid tidak memahami apa yang telah Yesus lakukan selama mereka berada bersama-sama dengan Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada para murid, "Masihkah kalian belum mengerti?" Sekian lama mereka mengikuti Tuhan. Sekian lama mereka mengikuti Dia dengan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Tapi kadang mereka masih belum percaya. Kita juga mengalami hal yang sama. Dalam perjalanan hidup kita untuk mengikuti Tuhan, kadang kita mengalami begitu banyak mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita berharap dan meminta kepada Tuhan, selalu Tuhan memberi kita mujizat-mujizat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa lain yang kadang membuat kita kecewa, putus asa, atau persoalan-persoalan ekonomi, atau persoalan apapun, kita lalu ragu-ragu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, masihkah kalian belum mengerti? Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada untuk Anda dan saya sampai kapanpun. Apapun situasi hidup kita, Dia tidak akan membiarkan kita mengalami kecelakaan dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan sekali lagi
adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka setiap peristiwa-peristiwa keraguan-raguan, setiap peristiwa-peristiwa down dalam kehidupan kita, mampukah kita menangkap peristiwa itu sebagai peristiwa iman? Sekali lagi, iman tidak bertumbuh pada saat kita mengalami sukacita berlimpah, kesuksesan, kebahagiaan. Kadang tidak demikian. Kadang iman justru bertumbuh ketika kita mengalami penderitaan, kekecewaan, disakiti, dilupakan, ditinggalkan. Karena pada saat itulah kita lalu bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sekian tahun kita mengikuti Tuhan, dan sekian tahun kita menerima begitu banyak berkat dan mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah iman kita bertumbuh? Ataukah hal yang sama yang dilontarkan Yesus kepada murid-murid juga kita alami? Masihkah kamu belum percaya dengan segala sesuatu yang terjadi? Banyak mujizat Bapak Ibu. Mujizat itu bukan hal-hal yang wow luar biasa hebatnya. Lihatlah mujizat yang kecil yang terjadi setiap hari dalam kehidupanmu. Dan itulah campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan seorang diri dalam kehidupanmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Allah yang memberikan hidupnya untuk kebahagiaan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan ini Yesus mengecam kedegilan hati para murid dan kelambanan otak mereka untuk membaca dan memahami semua peristiwa yang terjadi selama mereka mengikuti Tuhan. Mereka butuh waktu untuk terus memahami mujizat-mujizat atau kesetiaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita juga demikian. Kita juga butuh waktu untuk terus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah ketika kita jatuh, kita jangan lupa untuk bangkit kembali dan berjalan terus bersama dengan Tuhan sampai pada akhir hidup kita masing-masing. Iman akan terus bertumbuh, dan dengan proses pertumbuhan iman itu kita akan mengalami begitu banyak tantangan. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang setia, dan mengandalkan penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, untuk itu kita perlu menyediakan diri kita untuk terus belajar bersama dengan anggota gereja yang lain guna memahami dan mengerti ajaran Yesus. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang siap membimbing kita dengan pengetahuan mereka, dengan pengalaman kedekatan mereka dengan Tuhan, dengan pengalaman mujizat-mujizat yang mereka terima dari Tuhan, agar iman kita bertumbuh dan berkembang dari pengalaman orang lain dalam kehidupan kita. Kita butuh orang lain. Maka selama hidup, mari kita berjuang untuk selalu haus akan Tuhan, haus akan belas kasih-Nya, haus akan cinta kasih-Nya, agar kita terus mencari Dia, mencari karena kita haus, supaya kita diberi minum dengan air rahmat berlimpah, agar dari hari ke hari iman kita semakin bertumbuh dan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan, sekecil apapun keajaiban itu, sambil bersyukur dan memahami bahwa Dia adalah Al-Masih, Allah yang selalu menyertai kita, baik dalam kegembiraan kita maupun dalam kesedihan dan kesulitan hidup kita masing-masing. Mari Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih,
Kita datang kepada Tuhan untuk terus memahami rencana-rencana Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Selama kita dekat dengan Tuhan, iman kita bertumbuh karena Dia air kehidupan yang akan membantu proses pertumbuhan iman kita dari setiap pengalaman suka duka yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas begitu banyak rahmat dan berkat yang masih Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Kalau kami kurang percaya akan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami, bantulah kami, agar kami setia memikul salib-salib dalam kehidupan kami, dan mengharapkan belas kasih-Mu, mengharapkan Engkau untuk bersama-sama memikul salib hidup kami. Tambahkan selalu iman kami Tuhan. Berkatilah kami semua. Berikanlah kami semua kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Semoga hidup kami dapat menjadi roti yang boleh kami bagi-bagikan bagi banyak orang yang saat ini sedang kelaparan dan membutuhkan belas kasih-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.